Di sini saya akan menjelaskan pada soal gambar pertama, yaitu adalah sebuah perahu yang sedang berlayar di atas permukaan laut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perahu itu mengambang di atas permukaan laut. Yang pertama itu ada konsentrasi pada air laut. Air laut akan mengalami pemanasan dari sinar matahari di permukaan. Air hangat di permukaan akan bergerak naik, sedangkan air yang lebih dingin dari bawah akan naik ke permukaan untuk menggantikannya. Proses ini menciptakan arus konservasi di laut yang membantu menyebarkan panas. Yang kedua yaitu radiasi matahari. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang diserap oleh permukaan laut. Panas ini kemudian diserap oleh air laut dan permukaan perahu. Yang ketiga ada koneksi pada perahu. Jika perahu terbuat dari bahan seperti kayu atau logam, panas dari matahari dapat berpindah melalui konduksi dari permukaan perahu ke yang lainnya. Jadi kesimpulan pada gambar nomor 1 ini menggambarkan beberapa konsep perpindahan kalor, termasuk konveksi dari dalam air laut, radiasi dari matahari, dan konduksi melalui bahan perahunya sendiri. Pada gambar kedua adalah sebuah gitar. Gitar yaitu alat musik yang jika dipetik akan menghasilkan suara. Nah, dari beberapa dawai itu, jika dipetik satu persatu, maka akan menghasilkan suara yang berbeda. Hal itu ditunjukkan oleh ukuran senar gitar dan tegangan senar pada gitar. Jika ukuran sinar gitar semakin kecil, maka suara yang dihasilkan juga akan kecil. Nah, jika senarnya berbanding terbalik, jika senar itu berukuran besar, maka suara yang akan dihasilkan juga besar. Pada gambar ketiga yaitu suatu gelombang tsunami. Gelombang tsunami adalah fenomena alam yang melibatkan perpindahan energi yang sangat besar. Di sini saya akan menganalisis seputar tsunami. Yang pertama yaitu penyebab tsunami. Yang pertama yaitu ada gempa bumi di bawah laut. Hal yang paling umum pada tsunami adalah gempa ketika dua lempeng tektonik bergerak relatif satu sama lain. Salah satu lempeng dapat mendadak terangkat ataupun turun. Yang kedua yaitu letusan gunung api. Aktivitas vulkanik bawah laut atau dekat pantai juga menyebabkan tsunami. Yang ketiga yaitu longsoran bawah laut. Tanah atau es yang jatuh ke laut dari daratan juga bisa menyebabkan tsunami. Yang ketiga yaitu benda jatuh dari angkasa. Pada yang kedua yaitu pembentukan gelombang tsunami. Ketika pergeseran dasar laut terjadi, energi dari gerakan tektonik atau aktivitas vulkanik ditransfer ke air di atasnya. Ini menghasilkan gelombang yang menyebar dari pusat gempa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu energi tsunami. Energi tsunami sebagian besar berasal dari energi potensial gravitasi yang diubah menjadi energi kinetik saat dipindahkan secara tiba-tiba. Energi ini kemudian melaju ke dalam gelombang yang merambat melalui lautan. Gelombang tsunami membawa energi yang sangat besar karena volume air yang dipindahkan sangat besar dan kecepatannya penyebarannya sangat tinggi. Ketika mencapai daratan, energi ini dilepaskan dalam bentuk gelombang. Gelombang yang dapat mencapai puluhan meter tingginya dan menyebabkan kerusakan besar pada benda-benda yang ada di daratan. Pada gambar ketiga keempat yaitu ada sebuah termos. Prinsip kerja termos itu sangat sederhana. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Kalau tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Dengan menggunakan bahan adiabatik ini,
termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalam termos tersebut. Air panas yang udah masuk termos juga tidak akan cepat dingin. Gambar terakhir yaitu sebuah nasi yang dipasak dalam rice cooker. Rice cooker adalah alat yang digunakan untuk memasak nasi secara otomatis dengan prinsip kerja yang sederhana namun sangat efektif. Di sini akan menjelaskan beberapa prinsip kerja rice cooker. Yang pertama ada persiapan. Beras dan air dimasukkan ke dalam panci pasak yang biasanya perbandingan air dan beras diatur sesuai dengan jenis beras yang akan dimasak. Yang kedua yaitu pemanasan awal. Ketika rice cooker dinyalakan, elemen panas di bawah panci memasak mulai mengubah energi listrik menjadi energi panas. Panas ini kemudian ditransfer melalui dasar panci pasak melalui konduksi. Yang ketiga pemanasan dan mendidih. Air dalam panci mulai menyerap panas dan suhunya naik. Ketika suhu air mencapai titik didih 100 derajat Celcius, air mulai menguap dan mulai mengembang serta menjadi lunak. Yang keempat, deteksi suhu. Rice cooker dilengkapi dengan termostat yang memantau suhu di dalam panci. Selama ada air yang mendidih, suhu di dalam panci tetap sekitar 100 derajat Celcius. Ketika semua air telah diserap oleh beras atau menguap, suhu dalam panci mulai meningkat lebih tinggi dari 100 Celcius derajat. Termostat mendeteksi kenaikan suhu ini sebagai indikasi bahwa air yaitu telah habis. Yang kelima, pengalihan ke mode penghangatan. Setelah mendeteksi kenaikan suhu di atas 100 Celcius derajat, termostat memastikan elemen pemanas udara dan mengalihkan rice cooker ke mode penghangatan. Dalam mode ini, elemen pemanasan berfungsi pada daya yang lebih rendah untuk menjaga nasi tetap hangat tanpa memasaknya lebih lanjut. Yang keenam ada penghangatan. Rice cooker tetap dalam penghangatan sampai pengguna mematikan alat atau mencabutnya dari sumber listrik. Mode ini memastikan nasi tetap pada suhu yang nyaman untuk disajikan. Dengan prinsip kerja yang sederhana namun efektif, rice cooker mampu memasak nasi dengan sangat konsisten dan sangat sempurna setiap kali digunakan.